tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasa Denmark, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyar hingga Penarukan harus segera dilaksanakan. Tidak mau tahu, segera bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa, sebelum ada persetujuan dari pihak kami, presiden jalur lain. Tapi jalan ini akan mau. Dua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Kata itu agar memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin Tuan di usia yang muda, Sultan Hamengkubuwono bisa mengusirkan kita? Pada tahun 1823, datanglah Presiden Belanda Swisher. Saya gantikan posisi adik Baginda Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa, saya kembalikan. Dengan begitu, kehidupan rakyat pasti terdamai. Lah, tapi masih ada harapan bagi keraton untuk memimpin. Dari Sunan Wali, dari Pakualam, Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbayati, menahan tugas berat ini masih Anda tolak. baiklah jika tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Smisot membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Kartowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Makan untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih. Kejam sekali, harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi. Entahlah, Tuan, kita tidak mencatat kebangkrutan, kita harus mencari siasat. Kita mangkal saja di Ponorogo, ya kami tidak mengusung sama mangkal sosial. Di Ponorogo dan membawa meminjam pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Tuan, bisakah Anda menyewa kami sejumlah uang untuk membayar kompensasi? Baik, akan saya usahakan insyaallah di jalannya. Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Saya berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nafus atas perkebunan di Bodoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya menderita. Mengapa kalian bersedia bekerjasama dengan Belanda dengan kompensasi penyewaan tanah tersebut? Dengan memberi kompensasi tersebut, maka pihak Belanda mampu mengurusi semua talenta. Benar apa yang kata Bu Rejo, Belanda membangkitkan. Seharusnya kalian tidak harus bekerjasama dengan Belanda. Apa yang kalian buat dalam membayarkan penderita dan keuangan keraton bangkrut karena kompensasi penyewaan tanah tersebut? Tapi yang sangat menguntungkan bagi kita. Apa keuntungannya? Banyak sekali yang kami tidak bisa memberitahu satu persatu. Yang penting kami akan tetap bekerja sama kepada pihak Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan serangan dengan membatalkan kerja puasa pada Mei 1985 agar petani Sidoarjo dapat membeli senjata dan makanan. Mulai keras saat proses pembangunan jalan Anyar Panurukan. Perintahan anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Siap, saya laksanakan. Tetapi apakah sudah mendapatkan persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut melewati perkarangan Diponegoro. Biar saja, I don't care. Ini demi kelancaran pembangunan. Lagi. Kita tahu beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Rakyat, cabut patok ini. Cepetan. Kemudian Pati Danurejo datang. Siapa menyuruh kalian mencabuti patok-patok itu? Pasang kembali patok-patok itu dengan benar. Memutuskan pasukan Mancana untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat mulai pemberontakan. Ayo, bagaimana kita berlindung untuk sementara ini? kalau nanti sampai habis saya akan pikirkan di mana kita akan berlindung. Tetapi keadaan semakin sempit dari serdadu Belanda. Mempertimbangkan, dia telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selarong. Mari kita buat benteng pertahanan di Gua Selarong ini. Rakyat, kabur! Siap,
Negara menyusun siasat para merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan menginvestasikan pasukan Belanda. Sebagai pemimpin Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Ali Basyah dan Kyai Maja sebagai pengawas spiritual. Dalam perang ini semakin meluas hampir seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kalian perang bagian barat dan kalian bagian selatan. Insya Allah kita akan pasti menang melawan Belanda. Amin. Belanda untuk menyerang Diponegoro. Siapkan rotasi Rulens ke Tegal dan Kalongan dan Rokulidial ke Banyumas. Tetapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita minta bantuan pasukan kita yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja kalau memang itu yang terbaik. Pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Goa Selorong dipindahkan ke Depok oleh pimpinan Ali Basyah. Ali Basyah berhasil mengalahkan Belanda dari daerah bagian barat dan pasukan Diponegoro mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini melawan Diponegoro saja dari misalnya kita bisa habis dalam perang. Tapi kami sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan akan membuat strategi benteng sel-sel. 427 perlawan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Belanda, jangan sampai kita mau ditindas. Siap Tuan, Kapten Injin pun sudah kami tewaskan. Belanda. Bagaimana ini? Apakah kita bisa memakai bahasa remajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan kepada Arya Prawo di Ningrat? Mungkin bisa, kita akan mencoba minta bantuan kepadanya. Tanggallah perjanjian Imogiri antara Ali Basyah dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Barat, mana perginya Diponegoro? Cari dia sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro sebagai representatif pos yang lain. Kita buat saja sayembara. Apakah di gambar itu kasih kami sebarluaskan? Siapa yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro hidup atau mati, dia akan mendapatkan hadiah sebesar Rp20.000. Menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian, ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diantar ke Sulawesi Selatan. Mana Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam. Betapa hatiku